Keliling-keliling. Yo gak keleleng mulia sih. Kenceng akan mulai-mulai ku. Lho anjen aku kadang Tahun 2015 bulan Desember saya masih ingat, saya itu mulai belajar komedi. Saat itu ada stasiun TV Jombang, TV lokal Jombang itu ada program komedi. Lah waktu itu saya diajak ngisi acara komedi dan lain sebagainya. Saat itu saya menolak karena menurut saya komedi itu ya sulit. Saya bukan komedi tapi saya dasarnya teater. Pertama saya menolak, terus diajak ketemuan. Lah waktu ketemuan itu ada komedian nasional Cak Sarip Abioso yang dari Surabaya, pondoknya Pasuruan itu, Pondok Ngalah. Nah, terus di situ juga ada Cak Jigin, komedian Jombang lah, senior lah. Ketemuan, terus bikin konsep-konsep. Terus saya itu ngomong, saya itu enggak bisa komedi. Kalau teater iya, tapi kalau berkomedi itu saya enggak bisa, enggak pernah belajar. Ya belajar. Cak Sarip saat itu belajar, kok dibimbing wong, insya Allah iso. Yus bismillah saat itu ketemu Cak Silo. Sebenarnya saya itu dari kecil itu ngefans sama Cak Silo. Waktu saya tahu grup ngelantur itu, menurut saya yang paling lucu itu waktu itu Cak Silo. Cak Silo lu iki wong sing paling lucu. Saat itu saya tidak tahu namanya itu siapa, saya tidak tahu. Pokoknya sering lihat ngelantur di TV lokal Jawa Timur itu, sering pokoknya ngikuti terus sampai anggota-anggotanya itu saya Cak Silo, Cak Suro, Cak Tato, Cak Atam waktu terus sama Cak Isa, terakhir sama Cak Isa. Saya ngelihat suka lihat komedinya. Ketika itu saya juga terlibat di pembuatan film Tebu Ireng, rumah produksi Tebu Ireng itu. Lah di situ ada salah satu teman alumni Tebu Ireng yang bekerja di stasiun TV Jawa Timur, yang kebetulan stasiun tersebut punyanya direktur pengasuh pondok yang sekarang, Gus Kikin. Nah, saat itu saya diajak teman saya untuk ikut ya diseleksi di sana, dan alhamdulillah saya lolos. Pertama kali main bukan dengan Cak Silo, itu sama Mbak Oki, terus sama siapa itu yang wong sing keturunan Belanda itu loh, pokoknya intinya lupa saya namanya. Main dengan itu 2019 sebelum Ramadan. Lah ketika pas Ramadan saya dipanggil lagi ya, program dengan program yang sama tapi ada Cak Silo waktu itu. Waktu saya datang ke Surabaya, saya diberitahu sama teman, engkau main karo Cak Silo. Loh, Cak Silo ngelantur. Yo, wah, iki main karo idola saat itu, Nah, di situ saya tanya sebelum main, Cak, nanti saya itu gimana, Cak? Bahanmu mana saja? Saya tunjukkan bahan, ini, Cak. Oh, yang itu jangan pakai dan lain sebagainya. Ini ada beberapa yang tidak boleh dipakai. Terus, lah Cak Silo itu untuk administrasi mencatat bahan itu sangat bagus. Jadi lembaran kecil, lalu satu lembaran buku itu ditulis juk-juk, itu ditaruh di dompet. Kilo, nih, nanti kamu pakai itu. pakai koncomu. Aku beloni. Wong aku karo keluargamu ya kaya dulur dhewe sih lo. Lah iya. Anakku ya anggapan anakmu. Lu ya iya sih. Masih bojomu kan ya tak anggap bojoku. Januari setahun yang lalu, Januari belum pandemi ada di Indonesia belum. Jadi pas Januari habis liburan semester seperti ini, terus kita mulai produksi ya 2 minggu sekali lah produksinya itu. Terus viral itu alhamdulillah. Video pentol itu kita produksi Februari, uploadnya Maret awal atau Maret pertengahan itu. Terus itu yang ya alhamdulillah gitu. Itu yang bikin viral itu ya video pentol itu. Yo gak keleleng mulia sih. Kenceng akan mulai-mulai ku. Lho anjen aku kadang tuku kabeh mosok gak oleh, tak tebak. Kok gak nggo daganganmu. Mulia bisa aku kono dagangan. Mulai. Waktu saya ada rezeki dari waktu viral itu kan, saya itu pernah merasakan takut. Saya merasa saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak bekerja memeras keringat dan lain sebagainya. Saya kok dapat uang banyak. Nah, saat itu saya takut. Di ATM itu ada uang berapa ya? Ada uang 5 juta atau 7 juta.
Terus saya sama istri saya itu saya bagi ke anak yatim, dan pokoknya saya bagi sampai di ATM itu sisa 3 juta atau berapa gitu loh. Saya bagi karena saya takut ini bukan uang saya kayaknya ini. Karena saya merasa tidak melakukan apa-apa. Saya bagi. Pokoknya intinya ini bukan hak saya. Saya intinya ini bukan hak saya. Saya bagi sampai bagi selang 1 minggu atau 2 minggu itu saya dapat rezeki 16 juta waktu itu. Saya kaget, malah nangis waktu itu. Ya Allah, iki karepe sampean, karepe jenengan iki pripun Gusti aku. Ya itulah maksudnya apa ya? Makanya sedekah itu luar biasa. Dan istri saya biasanya itu kalau berdoa ketika berdua di rumah ngobrol itu, wis ya muga-muga rezeki sampean tambah akeh ya, awake dhewe cek iso biar bisa berbagi ke sesama gitu. Wah, tambah suwi tambah sepel. Are dong. Lah kok kebok ngene ora yo. Lah kok Dek? Yo. Yo. Awakmu budal ate nang masjid. Ya, kok omah. Wis posisi wudu. Ya. Terus ana kirik dilatih sikil. Tengah dalan ana kirik dilatih sikil. Ngono piye? Yo batal, Deng. Yo ora iso kok. Yo batal ta iku termasuk najismu galado kek bersuci kuping 7 terakhir kudu gawe wedi. Yo apa iku najismu galado iku? Lah gawe bene. Wong kere dilatih sikile dhewe kok lapo urusane mbak awakmu. 2010 sebelum saya wisuda sudah memegang surat yudisium, itu saya kerja ngelamar itu di leasing. Saya bekerja di leasing itu juga pelariannya agar tidak disuruh ngajar. Jadi kebetulan mbah saya itu punya yayasan mulai PAUD sampai MTS, dan bapak saya pun dulu ngajar sebelum menjadi pegawai Depak Mojokerto. Terus ibu saya pun guru pegawai negeri Depak, tapi ngajarnya di MI sana. Jadi saya itu kerja di leasing itu pelarian dan menjadi seorang kolektor, tukang tagih. Saya menjadi tukang tagih waktu itu. Sebenarnya saya tidak tertarik, tapi daripada saya disuruh ngajar, soalnya saya khawatir nggak bisa ikhlas kalau ngajar itu. Khawatir kalau nanti gajinya sedikit, terus saya intinya like basa Jawa niku sambatan lah. Wah, gak barokah engko ilmuku sing tak kan. Jadi saya kerja di leasing selama 5 tahun sampai 2015 bulan Desember itu. Lika-likunya ya apa ya? Jadi waktu itu kan ya namanya menjadi seorang tukang tagih itu kan image-nya di masyarakat kan jelek. Saya yakin semua itu butuh proses, dan alhamdulillah istri saya itu juga sabar mendampingi saya ketika saat itu kekurangan lah, ngomong hal ekonomi itu kekurangan. Jadi sempat ada cerita itu waktu itu 2013 ada tetangga yang ngontrak, orang luar ngontrak di sebelah rumah itu tahun 2013 waktu puasa itu dia itu melahirkan di rumah sakit Jombang, sesar waktu itu. Lah kalau sesar itu kan biasanya perawatan itu sampai 3 hari. Nah, sampai 3 hari itu suaminya itu kerja sopir di Surabaya. Lah saat itu dia itu tidak bisa bayar uang rumah sakit waktu itu dan tidak bisa pulang. Lah setelah itu istri saya itu ngajak jenguk ke rumah sakit tersebut. Saya bilang bahwa tetangga saya ini tidak butuh dikasihani, tapi diberikan solusi. Kalau kita ke sana hanya untuk nyambangi lah cara Jawa, tapi itu terus untuk apa sama dia. Terus lah waktu itu hari terakhir itu traweh terakhir waktu itu anak saya masih umur berapa gitu loh, dan istri saya itu memberikan perhiasannya, kalung dan ali-ali untuk mas kawin itu, kalung dan cincin. Wis ini ya, ini sampean gadekan itu buat nebus. Saat itu saya langsung kaget, loh padahal
ngomong perekonomian saat itu saya kekurangan lah, bisa dibilang kekurangan. Tapi tekad istri saya yang membuat, loh bojoku kok wani ngene ya. Ya sudah, kita berangkat ke Jombang. Saat itu ke ruangan perawatan itu ya saya lihat ada anak pertamanya yang usianya mungkin masih sekolah PAUD lah. Ya kan sekolahnya pun di sekolah PAUD saya waktu itu. Langsung ketika saya datang, lah anak kecil itu yang anak pertamanya tetangga saya itu langsung ke istri saya, "Bunda," kan kalau PAUD itu panggilnya Bunda kalau gurunya itu. "Bunda, aku pengen mantuk, Bunda." Nah, saat itu anak pertama itu panas. Lah istri saya itu, "Wis ya. Lang apa iki jenenge? Perhiasane ndang didadekno dhuwit, ndang ditebus wong iku." Saat itu berapa 5 juta, habisnya itu 5 juta berapa gitu loh. 5 juta berapa loh. Lah untuk puasa hari terakhir waktu itu tarawih hari terakhir, untuk pegadaian kan semua tutup, semua sudah tutup. Lah hari itu hari terakhir jam 12 sudah dihitung lagi. Nah saat itu saya telepon emas saya pinjam uang ke emas saya 5 juta dan jaminannya perhiasan istri saya. Terus saya ngomong ke emas saya, "Iki gawe apa?" Dia tanya kan, "Iki gawe apa? Iki ono tetangga tak ceritanya bla bla bla." Lah nanti kalau nggak kembali perhiasan istri saya sampai jual. Jadi saya itu berikan itu sama perhiasannya, sama surat-suratnya. Perhiasan kan sama surat-suratnya. "Oh ya wes muga-muga barokah le." Saat itu mas saya ngomong seperti itulah. Langsung saya kembali ke rumah sakit tersebut, habis traweh dapat uang. Jadi anak saya itu usia 3 bulan atau berapa bulan saya tinggal di rumah sama mertua. Saat itu baru habis traweh jam 8 atau jam setengah 9 baru dapat uang. Lah ke rumah sakit, administrasi kalau malam insya Allah kan tutup. Nah saat itu saya ke administrasi bahwasanya sudah tutup mas. Terus saya ngerayu dan lain sebagainya, dan alhamdulillah dilayani. Dan waktu saya memberikan hasil menggadaikan perhiasan istri saya, itu saya dalam hati saya bersumpah bahwasanya nanti saya akan bisa membelikan perhiasan yang lebih banyak dari ini. Sumpah saya saat waktu itu, karena melihat keikhlasan istri saya gitu. Bahkan padahal istri saya itu bukan notabene dari keluarga yang agamis, tapi ketika ikhlas menolong orang, soalnya belum tentu kembali waktu itu. Dan beliau istri saya ngomong, "Nek gak balik ya gak apa-apa ya wis babah. Seumpama awak dhewe dalam kondisi seperti itu, terus sapa sing nulung?" Dan kita, meskipun saya ketika di leasing tersebut dengan gaji yang tidak seberapa, istri saya selalu mengingatkan bahwa padahal saya itu yang ngerti fikih kan, karena saya juga alumni Tebuireng. Jadi istri saya itu yang mengingatkan, "Ya biasanya harta ini kan mesti ono zakate, sampean zakate itu piro, berapa dan lain sebagainya, penghitungannya itu seperti apa." Istri saya yang selalu mengingatkan seperti itu. Jawaban tak ilmiah. Santri hari tidak kayak ngomong biologi dan lain sebagainya, pinter-pinter loh. Jawaban ini itu kan secara ilmiah isi kok. Karena apa ulo gak bisa ya lu lakunya amel. Saya dulu pernah dagang sandal di tontonan tuh, kalau ada orkes oranan itu saya yang nggawa glangsing, tikar lah, terus sandal, terus juga pernah jualan sayur. Jadi jam 12 malam itu
beli di ke pasar Ploso itu pernah lah mengalami hal-hal seperti itu lah. Apapun yang kita lakukan itu kalau menurut guru saya waktu itu didasari dengan ikhlas lah, dasari dengan ikhlas, dan jangan lupa berbagi, dan jangan lupa haknya orang lain itu diperhatikan. Maksudnya bahwasanya kan ada guru saya itu pernah ngomong bahwasanya harta yang kita miliki itu sebagian itu milik orang-orang yang tidak mampu, lah itu dititipkan ke kita untuk disampaikan ke mereka. Intinya seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, profesi apapun yang penting itu benar, itu jalani dengan ikhlas meskipun itu berat, memang berat. Jadi proses saya itu 9 tahun untuk menuju yang sekarang itu 9 tahun. Pernah ada omongan kasar seperti ini, lek kepingin ngingu apa iki jeneng, kepingin sogeh ya rajinlah bersedekah. Lah kalau orang-orang yang mencari pesugihan itu, kalau mencari pesugihan ke yang sana ngingudul dan lain, itu salah. Jadi lebih baik bersedekah ke anak yatim dan lain sebagainya, itu wah itu pasti kembalinya akan berlipat ganda. Kayaknya seperti itu. Meskipun kembalinya itu tidak dalam rezeki atau nominal uang lah, harta lah, sehatnya keluarga itu juga itu rezeki yang luar biasa. Karena apa? Karena bersedekah atau zakat, atau kita kalau zakat itu kan membersihkan harta yang kita miliki kan, itu bisa merubah, katanya sedekah itu bisa merubah takdir, katanya seperti itu katanya. Kalau saya detailnya seperti apa saya wis takon wong sing pinter-pinter lah, kiai ta ustaz, kalau saya kan bukan. Jadi bisa merubah takdir, jadi sehat. Karena apa? Harta banyak, tapi kalau memang Allah itu tidak mencukupkan, itu bisa dilewatkan dengan musibah kan. Jadi sogeh gaji sak wulan puluhan juta, tapi ketika keluarga tidak sehat kan tidak cukup, kan seperti itu. Intinya itu sehat itu adalah rezeki yang luar biasa, intinya seperti itu. Kalau menurut saya itu sedekah itu bisa merubah segalanya, berapapun itu sedekah itu bisa merubah segalanya, berapapun itu.